ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama-sama yang berkuasa memuliakan Kakanda Ustaz Muhammad Sabda, Ustaz Muhammad, wabil khusus sahibul musibah dan segenap jamaah zikrullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya diakhiri beliau sampai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana duka tiang bergosami kekikian bau rauh hadir yang tempat masa mulia insyaallah niki dalam rangka malam itu daripada pamanda yang meninggal dunia sekitar seminggu yang lalu. Kedua kalinya sila beriuk-riuk sampeyan sholawat sampeyan salam tiba junjungan Nabi besar yang peluluh sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampun berbahasa wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nabi maksud Allah Subhanahu wa ta'ala nadi sosok panjang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya tahu Nabi jak gawe memang haru Nabi jak terjadi memang haru. Dakak tak berencana malam niki lema arujak lalu nenggala lema arujak lalu nambah lema arujak hidup bahkan lema arujak lalu pegawian lema arujak lalu ngantor. Belum tentu rencana niki akan sesuai dengan Nabi yang dia prediksi, karena tidak ada satupun orang yang tahu apa yang terjadi besok pagi. Dari sebab ayat niki maka tidak diperbolehkan kita meminta dukun untuk memprediksi kehidupan, tidak hukumnya haram. Dan tidak ada satu hamba pun yang tahu di mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ke merantunya ke Kalimantan atau ke Malaysia dia tetap panggil atau ke Bali atau ke Baghdad, tidak ada yang tahu di mana dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin supaya tiang peluluh kami mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal malam niki adalah paman dan keluarga tiang peluluh kami. Mungkin arak sabasa amak sai, arak dengan tua, sehingga di dalam sebuah karya Al-Imam Al-Ghazali beliau menyampaikan ada 3 yang dinamakan orang tua. Disebut di sana al-abu alladhi waladaka. Dengan tuak pertama menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah dengan tuak seakan-akan yang penggosami. Niki disebut dengan orang tua. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bahasakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah tiang penggosami menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tugas kedua yang harus kita jalani adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Niki wajib hukumnya. Di dalam kitab Turatul Kasihin di sana disebutkan sebuah kalimat yuqalu lil walidi 'ala al waladi asyara huquq. Ada 10 hak dengan tua yang harus ditunaikan oleh anaknya. Artinya 10 cara bakti dengan tua masih hidup. Sedangkan kalau dia sudah meninggal ada 3 disebutkan dalam kitab Turatul Kasihin. Mana yang 10 ini? Yang pertama disebutkan at-ta'am an-ihtaja
wajib tiang pelungguh sami niki memberi makan jika orang tua niki sudah tidak mampu atau membutuhkan. Mohon dengan toa dan tahu mitraan, wajib anak niki memberi makan orang tuanya. Tidak boleh memberi orang tua lalu ngelantang, lalu nginding-nginding, tidak boleh. Berdosa kita sebagai anak mau berdui dengan toa tutelin nolak dengan toa yang dingin kata. Dosa balik. Ini dosa besar. Kewajiban pertama jika kita masih punya orang tua adalah memberikan mereka makan jika mereka membutuhkan. Yang kedua disebutkan wal khidmah in ihtaja, yakni tiang pelungguh sami wajib melayani orang tua jika dia membutuhkan. Nabi maksud mohon dengan toa ini kurang sehat, wajib tiang pelungguh sami melayani atau perawat atau di rumah sakit. Ini hukumnya wajib. Dengan mudik andi dengan tawa tuangkan mampu jauh jadi wajib patung jauh jadi dan tahu mandi wajib pandi. Menjadi kewajiban seorang anak niki melayani orang tua. Wal khidmah an ihtaja, yakni melayani orang tua jika orang tua membutuhkan pelayanan. Yang ketiga disebutkan wal ijabah in da'a, wajib kanak niki memenuhi panggilan orang tua. Dalam bahkan disebutkan di beberapa riwayat kanggo patok sembahyang sunat demi memenuhi panggilan orang tua. Ali dekat sembahyang sholat sunat tua kanggo terpatok sembahyang niki dengan asbab menunaikan panggilan orang tua jawab empuhan dengan tua. Kecuali bahasa ulama sholat wajib maka harus dengan isyarat. Mungkin belian maka wajib takbir Allah apa tetap dengan doa tidak sembahyang. Bahkan sholat sunat kanggo terpatok demi memenuhi panggilan yang namanya orang tua niki. Saking wajibnya tiang pelungguh sami memenuhi panggilan orang tua niki. Dan yang keempat wal qita'ah in amara ghairu maksiyah, wajib taati selaku perintah dengan tawa niki selama tidak berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakat kepada ngali tarik sembal jadi suruh belanja di warung hukumnya wajib. Mau dengan tawa nyuruh jadi belian tadi wajib jalan karena mentaati perintah orang tua yang tidak melanggar perintah Allah itu hukumnya wajib. Dan disebutkan yang berikutnya wa takallam ma'ahu bil layyin dunal ghiddah, harus berucap jauh dengan tawa sama hidup niki dengan bahasa lemah lembut yang gaduh kasar-kasar. Kadang kita mau dengan tawa lempuh lah ini diberi angkat kita dengan dengan tawa niki dosa besar. Karena harus dengan bahasa lemah lembut, bahasa yang membuat tenang tentram hati anak dengan tawa niki. Dia cara berbahasa kepada orang tua yang belum sami masih hidup. Dan disebutkan yang berikutnya adalah waddu'a bil istighfar, wajib yang belum sami niki dadak masih hidup dengan tawa kata doa minta ampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki cara bakti juga dengan tawa saat masih hidup. Sedangkan dan mengarah dengan tawa sampun meninggal dunia mungkin kurang yang disitu kurang bakti jadi rasa lidah, maka disebutkan di sana bisalah tapi asya arak telu cara bakti juga dengan tawa mun kurang dari situ oleh semasa hidup. Pertama bahasa ulama ayyakuna salihan, wajib anak niki rubah diri dari anak pacu. Mun milih bakti juga dengan tawa. Mun milih rubah diri tadi milih bakti juga dengan tawa. Harus rubah diri dari dengan paksa pacu. Sang mungkin kurang dari sembahyang. Ani pesolah sembahyang. Kurang dari konsep pesolah. Dia cari bakti juga dengan tawa. Bahkan disebutkan di beberapa ayat bahwasanya namun tiang pelungguh sami gawe dosa di atas dunia, maka orang tua menangis dalam kubur sedih dengan tiang pelungguh sami. Lalu mohon taat bidajari, maka senang bahagia dengan tawa niki dalam alam kubur. Niki di beberapa hadis dijelaskan berlebih kebahagiaan orang tua yang disebabkan ketaatan anaknya di atas dunia. Umere bakti siap, mohon wah meninggal dunia dengan apa? Almarhum orang tiang pelungguh sami mungkin mau berduit dengan tua meninggal dunia, rubah diri ada dari dengan pacu dia cara bakti sama tanah. Dan yang kedua disebutkan cara bakti yang kedua ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, tersambung silaturahmi sang laik pedara
berduit kisah jari kanjeng saling undang maulid, kanjeng saling undang mulak perwahan, keluarga-keluarga ini dedik petok demi mati pedara bolehkah tetap lanjutan. Jadi sebagai bakti tiang pelunggu sami kepada orang tua, arak jaga sahabat lain menaruh sekali saling usia tetap lanjutan. Niki bagian dari cara tiang pelunggu sami berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Niki yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan ayyaghfirahuma wa yad'uhuma wa yatasaddaqahuma, bahwasanya muanwah meninggal dengan tua, maka salah satu cara bakti adalah tetap berdoa memintakan ampun tiba istri Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap sembahyang dedek lupa mana-mana doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adik dia tahu jadi baca doa ni, nenek kaji ampuni dosa dia dosa dengan tawa. Tak lupa sebut dengan tawa niki dengan ampun tunas tiba istri Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqah umah, dan wajib yang perlu sambut milih bakti monarak kelebihan rezeki sedekahan dengan tawa. Nabi pun bentuk, an berbentuk makanan, an berbentuk amal musola, amal masjid, amal madrasah. Pokok ternyata sedekah niki untuk orang tua, niki bentuk cara bakti jauh dengan tua. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ini ummi tuwfiyat ana ghaibun anha." Ya Rasulullah, inak dia meninggal dunia, bunyakan meninggalnya birina niki tiang hijau tahu hendak tentu. Hal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in, apakah arak manfaat anda sedekah dengan tawa niki? Pada hari niki sedekah makin arak manfaat. Baru dia nyampe ke pada hari Nabi bahasa Rasulullah qala na'am. Nggih, nyampe bahasa Rasulullah. Maka sahabat ini dengar Rasulullah sekalian langsung ni Rasulullah berduit kabon, sekabon kita jadi sakit sedekahan di pada hari. Sambil berduit jadi kabon bangkat sedekahan. Mana-mana amalan di masjid, musola, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan sebagai bentuk kecintaan yang belum sami tiba almarhum niki. Dan orang tua yang kedua menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah al-abu alladhi zawjaka, yakni dengan sak kawinan yang belum sami, arti mentawak niki bagian dari orang tua. Wajib yang belum sami memuliakan menghormati mentawak niki, karena mentawak niki menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah bagian dari orang tua yang belum sami. Dan yang ketiga menurut Al-Imam Al-Ghazali adalah al-abu alladhi 'allamaka, yakni orang yang mendidik atau yang berusaha ilmu atau guru-guru, ini adalah orang tua. Wajib yang berusaha menghormati, menghargai. Anie jauh dari guru niki ane rapat jaga. Kadang kita mau dek tuan guru jauh dia kurang hormati. Rapat-rapat ya kurangan baik. Padahal wajib pada sih hormati. Karena dia adalah guru yang berikan yang belum sami ilmu, jauh rapat, wajib sama cara kita memuliakan mereka, karena mereka telah memberikan pendidikan kepada yang belum sami. Bahkan disebutkan waqala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Nabi Rasul man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allah bi thalathati asya'. Saya yang dihargai guru, dihargai dengan seopeng ilmu, dihormati sepelean dengan niki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian dengan 3 ujian. Yang pertama Nabi Wasallam Al-Imam Syafi'i, nasiya ma hafizallah, Allah akan lupakan semua ilmu yang telah dia dapat. Berbentar lagi dari onos atau yang lagi terang atau menonton lagi terang. Ini mendok sehingga dihargai dengan seopeng ilmu niki yang pertama. Kata Imam Al-Syafi'i. Yang kedua, wa kana lisanini, Allah akan bekukan lisannya. Artinya dia tahu ulang ilmu-ilmu saja. Tajah tikra ilmu tahu. Sehingga dia hormati guru sanajahan. Tajah dia lagi dia tahu dan ulang-ulang dia ikhlas selak. Sehingga dia menghargai dan kemuliaan.
Dan yang ketiga kata Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i waqtaqara fi akhirih, Allah akan fakirkan akhir hayatnya. Dia pesusah memang mau nyebirinan bahasa Imam Syafi'i benar-benar bentan an susah memang pada akhir hayat mau dengan dihargai guru-guru yang sudah memberikan pendidikan kepada tiang pengusami. Niki dampak daripada kewajiban tiang pengusami menghargai menghormati guru-guru tiang pengusami. Dan sedekah yang pengusami kepada almarhum niki, dan apa almarhum doang mau dengan sehidup pun merasakan daripada sedekah niki. Bahasa Rasulullah as-sadaqah tudfa'ul bala wa tutawwilul umur. Sedekah niki ia mampu tolak bala. Ya, anda yang tak harap mau musibah buruk tapi musibah salah dengan sebab mati, dengan sebab sedekah. Niki dampak dengan masih hidup, dan Allah akan panjangkan umurnya orang-orang yang senantiasa bersedekah. Dari itu saat mati yang mau almarhum niki saat hidup pun mau. Nah, inilah kelebihannya sedekah. Jamaah dikerumah yang dimuliakan oleh khusus sahibul musibah, sila hadapi musibah niki dengan tabah, dengan ikhlas, karena musibah niki adalah ujian yang harus yang perlu kami hadapi dengan sabar dan ikhlas, dan selaku pasti dia berdaya model barat niki. Oleh sebab niki sila ikhlas. Sehingga baca Al-Quran muat sabar innama tuwaffas sabirina bighairi hisab, bahwasanya balasan dengan sabar niki dan bertukur saking pelik yang bau untuk lemak tahu waksa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kami boleh teman selalu saking pelik lalu saat ganjaran dengan sabar menerima musibah niki. Oleh sebab niki sila ikhlas ketika almarhum, mudah-mudahan almarhum niki ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini atau kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada khilaf kata niki bersumber dari kedua pantian sebagai panggilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.